Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta evaluasi penyidikan terhadap Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon tahun 2016 lalu. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan penanganan kasus pembunuhan tidak bisa disamakan dengan kasus penipuan. Kami sebagai pengawas eksternal Kompolnas mengawal sejak awal kasus ini dilakukan penyidikan. Kami mencermati pertimbangan hakim, jadi masukan kami evaluasi implementasi Perkap atau Peraturan Kapolri dan Perpol tentang manajemen penyidikan, ujar Benny Mamoto. Ini bukti Peggy Setiawan korban salah tangkap. Bebasnya Peggy, keraguan atas kinerja Polri dan janji evaluasi, dan bagaimana langkah pembenahan terhadap kinerja kepolisian. Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktisi hukum Bung Riki Fatamazaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Riki? Alhamdulillah baik. Allah Akbar. Allah Akbar. Dan kita juga telah mengetahui ya Bang terkait bebasnya Peggy karena kasus salah tangkap, kemudian mengabulkan permohonan menggugurkan status tersangka dari Peggy Setiawan. Kemudian juga putusan yang dikuatkan dengan sejumlah bukti serta fakta persidangan. Bagaimana catatan Anda Bang Riki terkait hal ini? Jadi memang sebelumnya terima kasih Saudara Anggi telah memberikan kesempatan saya dalam rangka membahas terkait salah tangkapnya Polda Jawa Barat terkait Peggy Setiawan. Pertama yang saya perlu sampaikan di sini adalah kasus Peggy Setiawan terkait KUHAP, tentunya beliau kan ini bukan tertangkap tangan, gitu ya. Kalau bukan tertangkap tangan, sejatinya proses itu harus dilakukan. Apa itu? Pertama itu adalah surat pemanggilan. Ketika surat pemanggilan, baik itu klarifikasi maupun sebagai saksi, setelah itu baru tetapkan sebagai tersangka. Tetapi pada nyatanya itu tidak pernah dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ini kan perkara yang sudah lama, di tahun 2016. Berarti lebih kurang 8 tahun. 8 tahun itu pun terkuak kembali ketika ada viral. Viral, ada sebuah film yang viralkan hampir sama persis apa yang terjadi terkait kasus Vina. Nah, oleh karena itu, ini juga menjadi catatan. Pertama, haruslah sesuai dengan prosedur Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Kalau mau menetapkan seseorang menjadi tersangka dan ditahan. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah masyarakat ini memandang no justice, no viral. Ketika viral terjadi, maka proses berjalan. Lalu, mana nih 8 tahun yang lalu gitu. Mana proses 8 tahun yang lalu. Nah ini 8 tahun, 6 tahun sampai 8 tahun yang lalu. Ini menjadi catatan di masyarakat. Oleh sebab itu, maka ini juga menjadi koreksi di Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jawa Barat, untuk senantiasa memproses secara profesional dan jangan sampai orang itu salah tangkap. Begitu, Saudara Anggi. Baik Bung, dan kasus yang seperti Peggy bukan hanya kali ini saja terjadi Bung. Ada beberapa kasus yang juga masih mengganjal seperti Laskar FPI yang juga belum menemukan titik terang, kematian Brigjen Yosua, dan yang sekarang ini sedang hangat-hangatnya kembali kematian almarhum Afif Maulana. Menurut catatan Anda, Bung Riki, bagaimana, apakah ini membuktikan reformasi kepolisian itu sangat dibutuhkan, dan apakah ini juga membuktikan Polri seakan kehilangan kepercayaan di masyarakat, Bung? Ya, tentu berbagai macam peristiwa yang terjadi di negeri ini, dan juga kita lihat kinerja Polri secara keseluruhan,
dengan catatan-catatan tadi, maka sebenarnya ini juga mestinya adalah bahan koreksi di tubuh Polri. Bagaimana mungkin kejadian-kejadian demikian ini berulang-ulang begitu. Jangan viral dulu baru proses berjalan. Bentuk dari profesionalitas Polri itu adalah ketika ada laporan, ketika ada proses, haruslah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Sehingga nanti kepercayaan masyarakat, trust masyarakat itu akan tumbuh. Tapi kalau begini terus, inilah yang nanti bakalan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu akan menurun. Bahkan nyaris tidak ada lagi seperti itu. Peristiwa meninggalnya Afif, begitu pernyataan-pernyataan Polda Sumatera Barat, belum lagi peristiwa pembantaian yang diduga dilakukan oleh aparat, walaupun ada beberapa yang sudah dinyatakan bersalah, begitu ya, divonis, begitu. Ini juga menjadi catatan, begitu. Tapi itu belum ada ujungnya, begitu. Belum lagi dirasa adil oleh para keluarga korban pembantaian kilometer 50. Belum lagi misalkan peristiwa Joshua, belum lagi misalkan penangkapan mantan Polda Sumatera Barat yang sebentar waktu lalu itu mau dilantik menjadi Polda Jawa Timur. Itu narkoba. Ini menambah rasa kekecewaan masyarakat, rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri, begitu. Oleh karenanya perlu perombakan yang luar biasa di tubuh Polri, begitu. Bukan berarti diberikan kewenangan yang begitu luas lalu mengintimidasi masyarakat. Begitu yang dirasakan oleh masyarakat. Begitu, Saudara Anggi. Baik, dan tadi yang Anda juga sudah jabarkan gitu, Bung. Apakah Polri akhirnya sulit mendapat kepercayaan kembali sebagaimana terkait memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat sebagaimana tertuang pada pasal 13 nomor 2 tahun 2002 tentang Polri? Fungsi dari kepolisian itu adalah mengayomi, melindungi, kan. Nah, lalu bagaimana yang dirasakan masyarakat hari ini itu belum didapatkan secara umum di tengah-tengah masyarakat. Belum lagi dirasakan masyarakat sebagai pengayom, sebagai pelindung, melayani, belum. Yang dilihat adalah sebagai memberi sanksi saja, begitu. Adanya penangkapan, adanya pemprosesan, begitu. Baru itu saja. Sebagai pelindung, pengayom, pelayan, itu belum dirasakan di tengah-tengah masyarakat umum secara general, begitu. Lalu ketika ditanyakan peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, kan tentunya ini menjadi catatan di tengah-tengah masyarakat. Senantiasa sekali, ini bukan sekali, 2 kali terjadi. Dan ini kan yang baru viral. Yang belum viral bakalan banyak lagi, begitu. Dan saya pastikan itu banyak lagi, begitu, yang belum viral. Ini yang viral saja. Nah, oleh karena itu memang peran masyarakat itu sangat penting untuk namanya mengawasi kinerja kepolisian Republik Indonesia, begitu. Dan ya, saran saya kepada masyarakat, ya, ketika ada peristiwa-peristiwa yang tidak adil, peristiwa-peristiwa yang justru dibackingi oleh oknum-oknum aparat untuk menindas masyarakat, maka sebaiknya memang diviralisasi agar oknum-oknum aparat itu dapat diproses. Jadi, apakah dalam sistem demokrasi Polri akan selalu kesulitan dalam menjalankan tugasnya, baik untuk menjaga keamanan, melindungi hukum, serta penegakannya dan mengayomi untuk mendapatkan kepercayaan publik? Lalu bagaimana cara evaluasi dan melakukan pembenahan besar-besaran dalam internal institusi tersebut, Bung Riki? Pertama itu adalah terkait itu
tidak berdiri sendiri. Ada proses politik di sana. Ada proses politik pemberian aturan-aturan yang dibebankan terhadap PP. Apa proses politiknya? Politik yang digodok oleh DPR RI atas juga persetujuan dan atau diketahui oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Karena itu, ini tidak berdiri sendiri. Ketika saya melihat di dalam sistem demokrasi, ketika yang dijadikan itu adalah aturan bermuatan politik yang mementingkan sekelompok pihak dan mementingkan para kapitalis, maka ini akan terus terjadi begitu. Misalkan produk ini ada rancangan undang-undang Polri, itu di sana nanti yang sempat saya baca itu adalah kewenangan Polri dalam rangka memblokir situs-situs gitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ketika menjadi ada kewenangan tadi bukan malah pengawasan di tubuh Polri oleh masyarakat, maka ini akan menjadi seperti superpower yang terjadi di tubuh Mabes Polri begitu. Itu yang sempat saya baca di rancangan undang-undang. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi begitu. Dan selanjutnya, ketika ditanyakan apakah yang perlu dilakukan oleh kepolisian, nah pertama itu adalah aturannya harus diberikan terlebih dahulu filosofinya. Filosofi hadirnya Polri adalah untuk melayani, melindungi, dan juga mengayomi begitu. Lah, ketika ini filosofinya sudah tertanam, maka dibuatlah aturan untuk dapat diimplementasikan, dan masyarakat dijadikan bukan sebatas objek yang harus dihukum gitu, tetapi yang harus dibina seperti itu. Nah, selanjutnya ketika melihat kondisi-kondisi yang demikian, mestinya ketika masyarakat umum saja itu ketika melakukan kesalahan atau tindakan pidana, sejatinya harus diberikan sanksi yang tegas. Terlebih para oknum-oknum aparat yang melakukan tindakan pidana, mestinya mereka diberikan sanksi yang lebih berat lagi ketimbang masyarakat umum. Nah, oleh karena itu ini ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat di tubuh Mabes Polri. Sejatinya Polri itu sendiri yang harus juga memperbaiki di tubuh mereka dan diberikan sanksi yang tegas kepada para anggota-anggota yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya ketika di dalam Islam, aparat kepolisian ini mestinya yang pertama itu adalah mereka harus diamankan terlebih dahulu. Diamankan dalam apa? Diamankan dalam aspek kebutuhan mereka. Nah, kalau dalam sistem Islam, kebutuhan kepolisian ini harus disejahterakan terlebih dahulu. Dan yang kedua, rekrutmen dalam proses rekrutmen di tubuh Polri itu harusnya itu lebih terbuka begitu, lebih jujur, dan juga tentunya tidak berbayar begitu. Sejatinya seperti yang disampaikan oleh Polri itu yang terus-terusan yang kita dengar gitu. Nah, mudah-mudahan itu dapat diimplementasikan. Nah, yang ketiga tentunya hukum yang diterapkan tentunya harus adil tanpa pandang bulu dan jangan terjadi lagi salah tangkap. Nah, mudah-mudahan masyarakat trustnya akan kembali hadir dan juga akan tumbuh berkembang. Demikian, Saudara Anggi. Baik, jazakallah Bung Riki untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Riki senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suarnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.